Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, Xiaoyan bergegas menuju Raja Mayat tak terkalahkan. Sebuah pukulan menghantam Raja Mayat yang tak terkalahkan. Raja Mayat yang tak terkalahkan meraung dan telapak tangannya yang besar menekan ke arah Xiaoyan. Duar! Fluktuasi yang mengerikan segera tersapu. Kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping dan gelombang energi yang melonjak dengan cepat menyebar ke seluruh dunia ini. Xiaoyan membalik telapak tangannya, kemudian menampar ke arah Raja Mayat yang tak terkalahkan. Raja Mayat yang tak terkalahkan juga menembakkan telapak tangan hitam untuk melawan. Kedua telapak tangan itu bertabrakan dengan keras. Duar! Fluktuasi yang mengerikan meletus lagi. Xiaoyan dan Raja Mayat tak terkalahkan bertarung dalam pertempuran yang menghancurkan bumi di langit. Xiaoyan dan Raja Mayat yang tak terkalahkan bertarung sengit di langit. Pada saat tertentu, tiba-tiba terdengar jeritan dari mulut Raja Mayat yang tak terkalahkan. Kemudian sebuah cahaya kemasan keluar dari tubuh Raja Mayat yang tak terkalahkan. Putra Xiaoyan belum mati. Liu Xiaohui terkejut dan senang melihat cahaya keemasan itu. Cahaya keemasan yang ditembakkan dari tubuh Raja Mayat yang tak terkalahkan ternyata adalah putra Xiaoyan, Lin Er. Melihat putranya aman dan sehat, Xun Er segera terbang menuju Lin Er. Zombie ini sangat menjijikan. Lin Er cemberut dan mengeluh, segera melemparkan dirinya ke pelukan Xun Er. Ternyata meskipun Lin Er ditelan oleh Raja Mayat yang tak terkalahkan, Lin Er menggunakan perlindungan tubuh dewa dan iblis, membentuk penghalang pelindungan padanya, menghindari dia terluka. Kemudian dia menggunakan pedang dewa dan iblis untuk mematahkan dada Raja Mayat yang tak terkalahkan dan bergegas keluar dari tubuh Raja Mayat tak terkalahkan. Raja Mayat yang tak terkalahkan benar-benar menakutkan. Bahkan jika dia dirobek oleh Lin Er, dia tidak menderita banyak kerusakan. Dada yang dirobek oleh Lin Er perlahan-lahan bergabung kembali dan segera kembali normal. Melihat Lin Er aman dan sehat, Xiaoyan merasa lega dan segera mulai bertarung melawan Raja Mayat tak terkalahkan. Melihat Xiaoyan, Liu Xiaohui, Qing Tian, dan Zhan Wuji yang bertarung melawan Raja Mayat yang tak terkalahkan di langit, mereka bertiga sangat terkejut. Dalam hati mereka, Raja Mayat tak terkalahkan hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan akan mampu melawan Raja Mayat tak terkalahkan. Pertempuran antara keduanya terus memanas dan Xiaoyan hampir kehabisan segala cara untuk menekan Raja Mayat tak terkalahkan. Telapak keberuntungan surga besar. Falm Huang Quan menghancurkan segel abadi. Ledakan Yan Xuan dan banyak skill bertarung kuat lainnya terus-menerus ditampilkan kepada Raja Mayat yang tak terkalahkan. Melihat waktunya sudah matang, Xiaoyan menggunakan menghancurkan segel abadi sekali lagi dan menghantam Raja Mayat yang tak terkalahkan. Buang! Raja Mayat yang tak terkalahkan tidak bisa menghindar sedikit pun. Segera setelah itu, segel cahaya yang menyilaukan menembus tubuh Raja Mayat yang tak terkalahkan dan air mayat yang busuk disemprotkan. Raja Mayat tak terkalahkan meraung sedih. Ada seringai di sudut mulut Xiaoyan dan lotus api pemusnah super yang telah kental di tangannya juga terlempar keluar pada saat ini. Teratai api seukuran telapak tangan datang langsung ke Raja Mayat tak terkalahkan, kemudian meledak. Gelombang api yang tak berujung menyapu dan api yang membakar dunia. Seluruh dunia benar-benar dipenuhi dengan api tanpa akhir dan Raja Mayat yang tak terkalahkan langsung ditelan oleh api. Air mayat Raja Mayat tak terkalahkan dan api Xiaoyan memiliki konfrontasi sengit dalam kehampaan. Api dan air tidak cocok. Air dapat memadamkan api dan api juga dapat membakar air menjadi uap. Di bawah dorongan penuh dari Raja Mayat yang tak terkalahkan, air mayat yang luas terus menelan Xiaoyan. Air mayat yang tak ada habisnya memadamkan sebagian besar api itu. Tetapi di tubuh Xiaoyan, api mengembun dan api warna-warni naik dengan hebat di sekelilingnya. Tidak peduli seberapa bergejolaknya air mayat, nyala api di sekitar Xiaoyan tidak melemah sedikit pun. Pada saat tertentu, tangan Xiaoyan mulai bergerak cepat.
Teratai api yang menakutkan memancarkan aura kehancuran terus mengembun di tangannya. Kali ini lotus api yang dibuat oleh Xiaoyan tidak hanya satu, tetapi ratusan ribu. Meskipun kekuatan teratai api ini tampaknya tidak terlalu menakutkan, jika ratusan teratai api dilepaskan pada saat yang sama, kekuatannya pasti sangat menakutkan. Xiaoyan berada di tengah api, dan ratusan teratai api terbang di sekelilingnya. Melihat Xiaoyan, Liu Xiaohui, Qing Tian, Zhan Wuji, dan yang lainnya semua terkejut. Semua orang kembali sadar dan mulai putus asa melarikan diri keluar gunung. Serangan yang dilakukan oleh Xiaoyan pasti akan menghancurkan tanah ini. Jika mereka tidak lari sekarang, mereka pasti akan terpengaruh pada saat itu dan bahkan berakhir di jalan buntu. Merasakan aura kehancuran yang berasal dari teratai api di sekitar Xiaoyan, Raja Mayat tak terkalahkan juga mencium aura berbahaya. Sebagai Raja Mayat yang tak terkalahkan, dia dulu mendominasi dunia. Tapi sekarang tidak seperti dulu. Raja Mayat yang tak terkalahkan mulai melarikan diri dengan cepat ke kejauhan. Dia sudah dikalahkan tanpa perlawanan. Dan saat dia melarikan diri, Xiaoyan akhirnya bergerak. Lengan Xiaoyan terbanting ke depan. Dan ratusan ribu teratai api mengejar Raja Mayat yang tak terkalahkan. Ratusan teratai api dengan cepat menyusul Raja Mayat tak terkalahkan. Dan mengelilingi Raja Mayat yang tak terkalahkan. Di bawah kendali kekuatan jiwa Xiaoyan, semua teratai api secara paksa menabrak tubuh Raja Mayat yang tak terkalahkan. Raja Mayat yang tak terkalahkan mencoba melawan, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menyaksikan ratusan teratai api masuk ke dalam tubuhnya. Teratai api segera berkumpul, dan kemudian di bawah kendali Xiaoyan, ratusan teratai api perlahan bergabung. Teratai api besar terbentuk di tubuh Raja Mayat tak terkalahkan. Aura menakutkan yang tak terlukiskan perlahan menyebar. Xiaoyan sekarang bisa dikatakan telah menguasai pengendalian teratai api. Dan dia bisa membuat teratai api dalam bentuk apapun. Selain itu, kekuatan lotus api juga lebih kuat setiap saat. Bahkan jika kamu menghancurkanku, aku akan menarikmu kembali. Raja Mayat tak terkalahkan benar-benar marah. Dia meraung dan bergegas menuju Xiaoyan. Melihat Raja Mayat yang tak terkalahkan, Xiaoyan sudah terbang lebih jauh. Duar! Ketika Xiaoyan mundur dengan cepat, suara gemuruh yang tak tertandingi tiba-tiba meletus. Pada saat ini, Liu Xiaohui, Qing Tian, Zhan Wuji, dan yang lainnya yang telah melarikan diri jauh, darah di tubuh semua orang berjatuhan, dan Zhan Wuji menyemburkan seteguk darah. Dengan suara keras yang menggema, gelombang energi yang sangat menakutkan menyebar dengan cepat. Hanya dalam sekejap, tanah yang ribuan mil jauhnya dari gunung berubah menjadi sebidang tanah merah. Raja Mayat tak terkalahkan yang dikenal sebagai tak terkalahkan langsung hancur berkeping-keping pada saat lotus api meledak dan akhirnya dibakar menjadi ketiadaan oleh api yang tak berujung. Kali ini Raja Mayat tak terkalahkan sudah mati dan tidak bisa bangkit lagi. Kekuatan teratai api itu terlalu menakutkan dan Xiaoyan sebagai penggagasnya sama tidak nyamannya. Setelah lotus api meledak, Xiaoyan juga mengalami beberapa kejutan. Api di langit terus menyala dan fluktuasi energi yang mengerikan masih mengalir di mana-mana. Namun pada saat ini gunung yang telah direduksi menjadi tanah merah berfluktuasi dengan hebat dan seluruh tanah merah tampak mendidih. Kemudian tanah di bawah perlahan menghilang, disertai dengan suasana kuno dan berubah-ubah. Tanah kuno dan misterius muncul di penglihatan semua orang. Itu adalah reruntuhan kuno. Ada sepotong reruntuhan kuno di bawah gunung, yang benar-benar luar biasa. Sulit dipercaya bahwa hal seperti itu akan terjadi. Sebenarnya hal ini tidak sulit untuk dipahami. Meskipun benua Qi asal sangat umum sekarang, itu adalah zaman dewa dan iblis yang makmur di zaman kuno. Mungkin peninggalan kuno ini tersisa pada waktu itu dan tidak diketahui. Di tengah reruntuhan kuno berdiri sebuah platform batu besar. Di platform batu ada 3 karakter kuno, Peng Sentai. Ini ternyata adalah platform dewa legendaris yang bisa menganugerahkan dewa. Di zaman kuno itu adalah era ketika dewa dan iblis bertarung dengan liar. Di era itu, dewa atau iblis yang kuat muncul satu demi satu, menampilkan legenda mereka. Menjadi dewa adalah impian semua praktisi.
Ada platform dewa yang dianugerahkan di antara langit dan bumi. Dikatakan bahwa selama mereka bisa menaiki platform dewa yang dianugerahkan, mereka dapat mengguncang kekuatan dewa dari 9 surga dan menjadi dewa dalam satu gerakan. Tentu saja ini hanya mitos dan legenda, dan tidak ada yang tahu apakah situasi sebenarnya seperti ini. Tetapi ada juga legenda bahwa jika seseorang dengan darah dewa naik ke tahap dewa yang diberikan, dia dapat sepenuhnya merangsang kekuatan darah dan menjadi dewa dalam satu gerakan. Perubahan-perubahan kuno seperti gulungan gambar kuno ditampilkan di depan semua orang. Di antara reruntuhan kuno, selain platform dewa yang sangat mencolok, patung kuno di bawah platform dewa juga menarik perhatian. Itu adalah patung seorang pria, berdiri dengan tenang di samping platform Peng Shen. Seperti dewa penjaga, menjaga platform Peng Shen. Melihat kemunculan Peng Shentai yang tiba-tiba, Liu Xiaohui, King Tian, Jian Wuji, dan yang lainnya terkejut. Mereka juga telah mendengar tentang legenda Peng Shentai atau platform dewa. Karena mereka memiliki darah dewa di tubuh mereka, itu berarti bahwa jika mereka naik ke platform dewa, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa dalam satu gerakan. Melihat reruntuhan kuno, melihat panggung dewa yang diberikan, pusat kekuatan klan Xiao yang dipimpin oleh Liu Xiaohui, dan pusat kekuatan kuil dewa perang yang dipimpin oleh King Tian dan Jian Wuji, semuanya sangat bersemangat. Semua orang bergegas menuju reruntuhan dengan penuh semangat. Melihat semua orang bergegas ke reruntuhan kuno dengan penuh minat, Xiaoyan juga sangat tertarik dan segera bergegas ke reruntuhan kuno bersama Xun dan Lin. Ketika Xiaoyan bergegas ke reruntuhan, Xiaoyan merasa bahwa lingkungan di depannya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah memasuki ruang lain. Dia melihat ke belakang dan melihat bahwa benua Qi asal telah menghilang. Xiaoyan datang ke reruntuhan. Ketika dia pertama kali melihat reruntuhan, dia mengira reruntuhan itu tidak besar. Tetapi ketika dia benar-benar memasuki reruntuhan, dia menyadari bahwa reruntuhan itu sangat luas. Peninggalan ini memang peninggalan zaman kuno. Dari lingkungan sekitar, peninggalan ini kemungkinan merupakan medan perang yang kuno. Karena ada banyak senjata dan kerangka orang mati yang tersebar di reruntuhan ini, dan di antara kerangka itu adalah tulang-tulang dewa. Bahkan para dewa jatuh dalam pertempuran. Sulit membayangkan betapa sengitnya perang itu. Tulang para dewa juga merupakan harta berharga. Dan ada banyak harta rahasia yang tersebar di reruntuhan. Banyak pria kuat mulai dengan panik mengambil harta ini. Di antara banyak orang, beberapa orang tidak tertarik dengan ini. Seperti Liu Xiaohui, King Tian, Jian Wuji, Pang Han, dan yang lainnya. Yang mereka inginkan adalah naik ke panggung dewa yang diberikan untuk membuktikan tahu dan menjadi dewa. Liu Xiaohui, King Tian, dan yang lainnya bergegas menuju Peng Shentai dengan panik. Dan mereka memulai persaingan yang sengit. Pada saat ini tiba-tiba para dewa dihukum oleh surga. Guntur dan kilat terus berkedip. Di langit yang penuh dengan guntur dan kilat, kehampaan tiba-tiba hancur. Dan lorong putih perak muncul. Segera setelah itu, satu demi satu sosok lain keluar dari lorong. Ada selusin orang secara total. Semuanya mengenakan baju besi perak. Yang mengejutkan adalah bahwa orang-orang ini semuanya adalah dewa-dewa yang bertarung. Begitu orang-orang ini muncul, mereka datang langsung pada Xiaoyan dan bertanya kepada Xiaoyan. "Apakah kamu Xiaoyan?" Ekspresi Xiaoyan tidak berubah, tapi dia diam-diam terkejut bahwa mereka datang kepadanya. Dia tersenyum dan berkata, "Xiaoyan tidak ada di sini. Tapi aku tahu Xiaoyan. Kenapa kamu ingin menemukannya?" Salah satu pria jangkung dengan baju besi perak mencibir. "Xiaoyan, kamu tidak perlu berdebat. Kamu adalah dewa pertempuran di sini. Siapa kamu kalau bukan Xiaoyan?" Pria itu tiba-tiba berteriak keras. "Ada perintah dari atas. Apapun yang terjadi, nyawa Xiaoyan harus hilang. Ayo kita naik bersama dan bunuh Xiaoyan." Segera banyak pria kuat menyerang Xiaoyan bersama. Menghadapi barisan yang menakutkan, Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Dia segera memikirkannya, dan ketika pikirannya bergerak, dia langsung menyebarkan dunia batin. Setelah itu, Xiaoyan, Xun, Lin, dan lebih dari selusin dewa pertempuran semuanya terbungkus dalam dunia batinnya.
Menghadapi pengepungan lebih dari 10 dewa yang bertarung, Xiaoyan tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Di antara reruntuhan, persaingan untuk panggung dewa yang diberikan juga berlangsung sengit. Pusat kekuatan klan Xiao dan pusat kekuatan kuil dewa perang telah bertempur dengan sengit. Lagi pula hanya ada sedikit orang yang bisa naik ke platform dewa, dan mereka semua bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di platform dewa. Pertempuran sengit sedang berlangsung, dan King Tian adalah orang pertama yang naik ke platform dewa yang diberikan. Liu Xiaohui adalah orang kedua. Setelah keduanya, Zhan Wuji dan Pang Han juga berhasil naik ke platform batu. Keempat orang itu menaiki platform batu seolah-olah mereka telah mencapai batas platform batu. Setelah mereka berempat, orang lain yang mencoba naik ke platform batu semuanya dikeluarkan dan tidak bisa lagi mendekati platform batu. Mereka berempat naik ke platform dewa yang diberikan, dan mereka tiba-tiba memicu kemarahan dan hukuman Tuhan. Petir yang kuat menyerang Liu Xiaohui, King Tian, dan yang lainnya. Mereka berempat menggunakan platform batu untuk secara paksa menganugerahkan para dewa, yang awalnya melawan langit. Dan itulah sebabnya mereka dihukum oleh para dewa. Mereka bertarung melawan dewa kemarahan bersama. King Tian dan Zhan Wuji segera membuka darah dewa perang. Dan Liu Xiaohui segera membuka darah dewa kegilaan. Ketika garis keturunan ketiganya dibuka, platform dewa yang diberikan tiba-tiba memancarkan banyak cahaya. Dan seberkas cahaya yang menyilaukan meledak dari platform dewa yang diberikan. Pada saat ini platform dewa yang diberikan memobilisasi kekuatan 9 surga. Kekuatan yang luas dan agung, berubah menjadi seberkas energi, dan turun dari 9 surga, menutupi keempat orang di platform dewa yang diberikan. Mereka berempat hanya merasa bahwa kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh mereka. Dan saat kekuatan itu mengalir, tubuh mereka mengalami transformasi. Mereka memiliki perasaan terlahir kembali, dan kekuatan di dalam diri mereka berlipat ganda. Waktu berlalu dengan lambat. Platform dewa yang diberikan memiliki kekuatan sihir. Dengan masuknya kekuatan besar itu secara terus-menerus, kekuatan mereka berempat meningkat dengan cepat. Ketika kekuatannya naik ke level tertentu, Liu Xiaohui, King Tian, dan Zhan Wuji terus mendaki. Waktu terus berlalu, dan pada saat tertentu, kekuatan Liu Xiaohui naik ke kondisi puncak, menjadi dewa dalam satu gerakan. Karena Liu Xiaohui memiliki garis keturunan dewa gila, setelah dia menjadi dewa, dia adalah dewa gila. Aura yang sangat kejam muncul dari tubuh Liu Xiaohui, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura tirani. Setelah Liu Xiaohui, King Tian dan Zhan Wuji juga menjadi dewa satu demi satu. Meskipun keduanya memiliki darah dewa perang, sifat darah dewa perang di tubuh mereka berbeda. Karena itu mereka secara alami adalah dewa perang yang berbeda. King Tian adalah dewa perang yang tak terkalahkan, dan Zhan Wuji adalah dewa perang Shura. Keduanya sama-sama kuat, dan aura yang luas dan agung terus mengalir keluar. Sebagai perbandingan, Pang Han tampak biasa-biasa saja. Namun meski begitu, dia berhasil menembus penghalang Daudi dan dipromosikan menjadi Dausian. Pada saat ini lintasan di langit telah menghilang dan seluruh langit telah kembali normal. King Tian dan Zhan Wuji saling melirik dan kemudian keduanya memimpin dalam menyerang Liu Xiaohui. King Tian dan Zhan Wuji sangat membenci Liu Xiaohui. Begitu mereka bertiga menjadi dewa pertempuran, mereka bertarung dengan sengit bersama. Pang Han ingin membantu Liu Xiaohui, tetapi kekuatannya terlalu jauh dan dia hampir kalah setelah pertempuran beberapa orang, hingga muntah darah. Dewa gila Liu Xiaohui, dewa perang yang tak terkalahkan King Tian, dewa perang Shura Zhan Wuji. Ketiga dewa pertempuran ini bertempur dengan sengit di platform dewa yang diberikan. Ketiganya dipromosikan menjadi dewa Dou pada saat yang sama, dan kekuatan mereka hampir sama. Di bawah serangan bersama dari dua dewa perang, King Tian dan Zhan Wuji, Liu Xiaohui dengan cepat jatuh ke dalam situasi pasif. Di dunia batin, Xiaoyan memperkenalkan lebih dari Sulisin dewa pertempuran ke dunia batinnya. Tentu saja alasan mengapa Xiaoyan melakukan ini secara alami memiliki pertimbangannya sendiri. Pada saat Sulisin dewa Dou diperkenalkan ke dunia batin, pikiran Xiaoyan bergerak. Dan kuali Qian Kunding di dunia batin tiba-tiba bertambah besar, dan kemudian menelan Selusin Dewa Dou. Xiaoyan juga segera memasuki kuali Qian Kun,
Kemudian dia menggerakkan tubuhnya dan memimpin lebih dari selusin dewa ke ruang tempat tinggal sang dewi. Di kuali ini, Xiaoyan menggunakan teknik pelarian api untuk melampaui dewa-dewa yang bertarung dalam kecepatan. Karena itu, dia terbang cepat di depan dan selusin dewa pertempuran mengejarnya. Selusin dewa pertempuran jelas merupakan barisan yang menakutkan. Xiaoyan berpikir bahwa dia tidak akan menjadi lawan mereka. Karena itu, dia hanya bisa memimpin musuh-musuh ini ke dewi yang tak terduga. Mungkin sang dewi dapat memiliki kekuatan untuk memusnahkan lebih dari selusin dewa yang bertarung. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum, dadah.